Football Universe. Yang kita tahu, pelatih timnas Indonesia adalah Sintayong saja. Tetapi yang mungkin kita kurang tahu adalah pelatih-pelatih hebat yang selalu mendampingi Sintayong di grup staf pelatih. Berikut kita bahas siapa saja para pelatih hebat tersebut agar dikenal masyarakat Indonesia. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Dalam bahasa Korea, sebutan oppa berarti kakak laki-laki yang sudah dikenal dekat. Di film-film Korea kita sering mendengar sebutan ini. Dan kali ini kami mau membahas oppa-oppa yang tergabung dalam staf kepelatihan Sintayong yang ternyata berperan sangat besar dalam perkembangan tim nasional Garuda. Untuk asisten pelatih, Sintayong dibantu 3 oppa, yaitu Choi In-chol, Jo Byung-guk, dan Nova Arianto. Ketiga oppa ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang disesuaikan dengan spesialisasi mereka. Wajah oppa yang satu ini memang sudah tak asing lagi bagi kita. Karena kalau melihat video-video timnas, pasti muncul juga wajah oppa yang satu ini. Namanya adalah Choi In-chol, yang merupakan orang yang sangat dipercaya oleh Sintayong. Dia direkrut sejak bulan Mei 2021 untuk menggantikan asisten Sintayong yang mengundurkan diri bernama Gong Oh-hyun. Spesialisasi dari Choi In-chol adalah analisa taktikal dan strategi internal maupun eksternal. Artinya dia sangat hebat ketika menganalisa taktik dan strategi timnas ataupun lawan-lawan yang pernah atau akan dihadapi timnas. Kejeniusan Choi In-chol dalam menganalisa taktik dimilikinya setelah melewati serangkaian proses panjang di dunia kepelatihan. Choi sendiri bukanlah pemain profesional seperti Sintayong. Dia hanya pernah bermain untuk tim SMU dan universitas. Tetapi karena cedera yang diderita membuat dirinya pensiun sebagai pemain. Setelah itu dia mendalami ilmu kepelatihan dan di tahun 2000 dia pun melatih beberapa SMU di Korea. Karena cukup berprestasi, akhirnya dia menjadi asisten timnas wanita U20 Korea. Disinilah dia berkenalan dekat dengan Sintayong. Pada tahun 2010, akhirnya Choi dipercaya menjadi pelatih kepala timnas wanita senior Korea Selatan. Setelah itu dia banyak melatih klub-klub wanita Korsel. Sewaktu Sintayong melatih timnas, oppa Choi akhirnya diminta untuk datang ke Indonesia membantunya. Dan sampai saat ini menjadi orang kepercayaan Sintayong. Kemudian ada sosok oppa Cho Byung-guk yang direkrut pada medio Oktober 2022, menggantikan asisten terdahulu STY yaitu Zenan Radoki. Asisten ini dulunya adalah mantan anak didik Sintayong sewaktu melatih Seongnam Ilhwa-chunma. Dia adalah seorang bek tangguh sehingga sempat juga masuk timnas Korea Selatan. Sewaktu diajak bergabung, Cho Byung-guk sebenarnya sedang menangani South Coast Flame FC U13. Tetapi karena di timnas Indonesia posisinya lebih tinggi yaitu sebagai asisten pelatih timnas, maka dia pun bersedia bergabung apalagi dengan sosok pelatih idolanya yaitu Sintayong. Spesialisasi Cho Byung-guk tentu saja technical dan tactical defense. Dia sangat berpengalaman menjadi seorang pemain bertahan dan juga pelatih yang berfokus pada pembentukan pertahanan tim. Dia menjadi tangan kanan Sintayong untuk meracik taktik dan strategi bertahan. Di samping itu, dia juga diandalkan Coach Shin untuk melatih teknik-teknik defender kepada para bek Garuda. Oppa Nova Arianto adalah mantan pemain Indonesia yang kini memperdalam ilmu kepelatihan. Sejak kedatangan Sintayong, Nova Arianto telah bergabung di staf kepelatihan timnas untuk menjadi asisten Sintayong. Dirinya pun langsung padu dengan Sintayong dan tetap dipercaya sampai saat ini. Walau terbaru, dia akhirnya ditugaskan untuk menjadi pelatih kepala timnas U16. Spesialisasi dari Nova Arianto adalah penerjemahan taktik. Seperti diketahui, Coach Sintayong tak bisa berbahasa Indonesia dan dirinya membutuhkan seseorang yang dapat menyampaikan ide dan penerapan taktiknya secara jelas kepada para pemain.
Untuk itulah Coach Nova berperan karena penerjemah saja tak akan mampu menyampaikan ide-ide Coach Shin dengan bahasa yang mudah dimengerti pemain sepak bola. Sejauh ini Coach Nova berhasil menyampaikan ide dan penerapan taktik dengan sangat baik, sehingga para pemain timnas mampu mengeksekusinya dengan sempurna. Tentunya Coach Nova dapat menjalankan peran ini karena memiliki pengetahuan taktikal sepak bola yang sangat luas, yang telah didalaminya sejak pensiun menjadi pemain sepak bola. Opa Kim Bong-so memang jadi sosok yang baru dalam staf pelatih penjaga gawang. Pelatih berusia 53 tahun itu direkrut pada Oktober 2021 untuk menggantikan pelatih sebelumnya, Kim Hae-won, yang mengundurkan diri. Kim Bong-so sendiri adalah seorang pelatih kiper yang sudah sangat populer di Korea Selatan karena dia pernah menangani beberapa klub di Liga Korea dan juga pernah melatih kiper di Timnas Korea Selatan. Dia juga adalah sahabat Coach Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan sewaktu mereka berdua masih menjadi pemain. Dari tahun 1988 sampai 1998, Kim Bong-so adalah kiper Timnas Korea Selatan dan pengalamannya sudah sangat banyak di bawah Mister Gawang. Hal inilah yang ingin Coach Shin Tae-yong tularkan kepada para kiper Timnas Indonesia, yaitu ilmu dari seorang kiper legendaris Korea Selatan. Untuk melatih kiper-kiper Timnas, Kim Bong-so tidaklah sendirian, tetapi ditemani seorang kiper Korea yang sudah sangat mengenal Indonesia. Dialah Opa Yo Jae-hon, kiper Korea yang sangat dicintai rakyat Papua. Karena berkat perjuangannya, Persipura dapat berjaya di Indonesia dan Asia. Mantan kiper berusia 39 tahun ini menjadi jembatan komunikasi antara Kim Bong-so dengan kiper-kiper Indonesia. Dengan pengalaman yang dimilikinya di bawah Mister Gawang, Yo Jae-hon berperan sangat besar dalam pembentukan skill kiper-kiper Garuda. Di pertandingan-pertandingan besar, seringkali kita juga melihat Pak Chejo seringkali memberikan instruksi kepada para kiper Garuda. Untuk pelatih fisik yang membantu Shin Tae-yong ialah Opa Shin Sang-gyu. Juru taktik berusia 40 tahun ini juga direkrut bersama dengan Kim Bong-so pada Oktober 2021 untuk menggantikan pelatih fisik sebelumnya, Lee Jae-hong. Shin Sang-gyu memang bukan sosok yang asing bagi Shin Tae-yong, sebab dia pernah bertugas cukup lama bersama Shin Tae-yong, tepatnya saat menangani Timnas Korea Selatan U23 mulai tahun 2013 silam. Peran Shin Sang-gyu adalah sangat vital karena dia harus membuat fisik pemain timnas siap tempur dalam kondisi apapun. Tak heran jika jenis latihan yang diberikan kepada para punggawa Garuda juga terkenal sangat berat dan ala militer. Terlihat saat ini selama 90 menit punggawa Garuda selalu siap tempur tanpa terganggu staminanya dan selalu on fire. Dialah pelatih berusia 71 tahun bernama Opa Choi Ju-yong yang dipercaya sebagai fisioterapis skuad Garuda. Ju-yong merupakan orang kepercayaan Park Hang-seo saat masih menunggangi timnas Vietnam. Kedua orang tersebut berkolaborasi sejak 2019 sampai 2021. Namun selepas Hang-seo tidak lagi menjabat sebagai pelatih Vietnam, Ju-yong memilih pulang ke negara asalnya, Korea Selatan. Keputusan Ju-yong mau membantu timnas Indonesia tidak lepas dari adanya Shin Tae-yong. Mereka pernah bekerja sama di Korea Selatan U20 pada Piala Dunia U20 tahun 2017. Tugas dari Mr. Choi adalah membuat pemain dapat bermain tanpa terganggu cedera. Jika ada pemain yang telah terlanjur cedera, dia pun harus membuat pemain tersebut segera pulih dengan metode-metode fisio yang dikuasainya. Di lapangan, Mr. Choi juga harus dapat segera mengatasi masalah-masalah pemain. Dan seringkali kita melihat Mr. Choi masuk keluar lapangan untuk membantu para pemain memulihkan sakitnya. Baik Shin Sang-gyu maupun Mr. Choi dibantu langsung oleh dokter timnas yang bernama Dr. Alvan Nur Aisa. Semua kondisi pemain terus dipantau dokter ini tiap hari. Demikianlah staf pelatih yang dimiliki Coach Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Keberadaan mereka tak diragukan lagi sangat membantu pekerjaan Coach Shin. Dan hasil nyata pekerjaan mereka juga terlihat dari prestasi-prestasi besar yang telah digapai Garuda.
Maju terus Timnas Garuda, kami mendukungmu.